Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa hebat 11 IPS. Hari ini kegiatan mata pelajaran geografi kita akan lanjutkan. Tujuan kegiatan hari ini adalah menganalisis masalah dinamika penduduk yang dipengaruhi oleh COVID-19. Kegiatan hari ini kita akan menggunakan project based learning sebagai lanjutan dari kegiatan pertemuan sebelumnya. Anak-anak hebat, sebelumnya Ibu sudah meminta Anda untuk diskusi kelompok, mencari artikel, untuk dianalisis. Nah, hari ini kalian setelah pemaparan materi, Ibu akan minta perwakilan kelompok untuk menyajikan hasil analisis kalian. Kemudian ada dua kegiatan individu, yang kedua adalah melatih sikap sosial emosional melalui artikel. Nanti silakan dibuka GCR-nya, dibaca artikelnya, lalu tuliskan bagaimana pendapat-pendapat kalian mengenai fenomena berkaitan dengan masalah yang ditampilkan. Kemudian yang ketiga, sebagai proyek hari ini, setiap siswa harus membuat produk yang berhubungan dengan kampanye masalah dinamika kependudukan. Produk ini diharapkan membuat informasi mengenai masalah dinamika pendudukan dipengaruhi oleh COVID-19. Kemudian yang kedua adalah mengkampanyekan langkah-langkah dari sudut pandang pelajar. Apa yang perlu dilakukan, apa yang bisa dilakukan sebagai salah satu upaya penanggulangan masalah dari sudut pandang pelajar. Produk itu diunggah ke berbagai sosial media yang kalian gunakan, hashtagnya ke link Instagram atau informasikan ke Ibu di GCR yang sudah disiapkan. Mari kita lanjutkan materi hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai permasalahan kependudukan dan solusinya. Nah, berbicara mengenai masalah dinamika kependudukan, ini berbicara mengenai kualitas penduduk dan kuantitas penduduk. Nah, pada kegiatan sebelumnya kita sudah membahas dan menganalisis ternyata ada 3 yang ditemukan di hasil analisis pertemuan sebelumnya dari bidang pendidikan, dari bidang ekonomi, dan bagian kesehatan. Nah, yuk kita lanjutkan. Berbicara mengenai kualitas penduduk, pasti berbicara dilihat dari sudut pandang pendidikan, kesehatan, pendapatan, hingga mata pencaharian. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kualitas penduduk? Kualitas penduduk adalah tingkat atau taraf kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Nah, kualitas penduduk pun dapat diamati dari keadaan fisiknya, bagaimana status gizinya, bagaimana tingkat kesehatan. Ketika seorang penduduk dikatakan kekurangan gizi, itu bisa terlihat dari usia 0 sampai 59 bulan. Nah, kekurangan gizi ini dapat menimbulkan tingkat kematian pada balita. Kemudian untuk berbicara mengenai kesehatan, ini pasti rentan berhubungan dengan daya tahan fisik. Apa yang mempengaruhinya? Faktor yang mempengaruhinya ada 3, ada lingkungan yang tidak sehat, kemudian yang kedua munculnya berbagai penyakit menular, sampai dengan gizi yang rendah. Nah, bagaimana dengan kualitas non-fisik? Kualitas non-fisik itu dipengaruhi oleh 2 macam indikator, yaitu kualitas penduduk tinggi dan kualitas penduduk rendah. Kualitas penduduk tinggi apabila taraf hidupnya tinggi, dilihat dari keadaan jasmani dan rohaninya, bahagia, informasinya dapat mudah ditangkap, kemudian pemahamannya pun mudah dipahami. Kemudian bagaimana dengan kualitas penduduk rendah? Nah, kualitas penduduk rendah itu bisa dilihat, diamati dari taraf hidupnya yang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dari hal gizinya mungkin dia tidak tercukupi, kemudian rentan akan penyakit, dan kesehatannya pun rentan dibandingkan dengan kondisi fisik yang baik atau tinggi. Kemudian faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk ada 3, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Ketika seorang penduduk dapat memenuhi kebutuhan akan pendidikan, maka akan berbanding lurus dengan kemampuan intelektualnya, baik itu formal maupun non-formal. Tingkat kesehatan itu bisa jadi salah satu indikator yang kedua. Ketika seseorang itu sehat, nyaman, kemudian pasti ini akan berbanding lurus dengan kehidupannya, dan dia bisa menjalani kehidupannya dengan baik sampai dengan pemenuhan kesejahteraan, baik itu dalam arah pemenuhan untuk mencapai cita-citanya, pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan.
Bagaimana upaya mengatasi kualitas penduduk yang rendah? Nah, ini beberapa informasi untuk menanggulangi keadaan kualitas fisik. Ya, yang pertama adalah pemenuhan gizi, terutama balita. Balita ini sangat rentan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, di mana jumlah penduduk tinggi, maka penting untuk mengamati dan mengukur tingkat kebutuhan gizi akan balita, karena ini akan berlanjut untuk pemenuhan kebutuhannya. Kemudian yang kedua, pelaksanaan imunisasi bagi balita melalui Pekan Imunisasi Nasional. Kemudian ini bisa menambah jumlah tenaga medis seperti peran bidan, perawat, dan dokter, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan. Penambahan fasilitas kesehatan, contohnya puskesmas, polindes, pondok bersalin desa, ini diperlukan di beberapa daerah-daerah pelosok. Nah, yang terakhir ini adalah pemenuhan mengenai pelayanan kesehatan dalam bentuk asuransi. Nah, asuransi yang masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam bentuk askes dan khusus untuk karyawan menggunakan jam sostek atau jaminan sosial tenaga kerja. Nah, yuk kita lanjutkan. Bagaimana dengan masalah pendidikan? Berbicara mengenai masalah pendidikan, tidak hanya COVID-19 yang mempengaruhi selama rentang 2019 sampai 2022 ini. Ternyata Indonesia sebagai negara berkembang pun cukup memperlihatkan adanya masalah pada bidang ini. Masalah apa saja? Yang pertama adalah rendahnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Nah, itu dimulai dari diri penduduknya. Kemudian tidak meratanya pendidikan. Dari sini terlihat sangat jelas wilayah pedesaan dan perkotaan signifikan dilihat dari pemenuhan gurunya, fasilitas, kemudian pengadaan sumber belajarnya. Nah, faktor yang ketiga adalah rendahnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan akan ini. Alhamdulillah, Indonesia sudah bisa memberikan fasilitas kesehatan dalam bentuk pendidikan gratis untuk sekolah negeri, terutama wajib belajar 9 tahun. Sehingga diharapkan pemenuhan akan pendidikan itu bisa maksimal. Nah, selanjutnya masalah mengenai kesehatan. Kesehatan, faktor yang mempengaruhinya ini ada 4. Yang pertama adalah minimnya tenaga medis, rendahnya pendapatan, fasilitas yang kurang untuk pemenuhan kesehatan masyarakat di Indonesia, kemudian yang terakhir adalah makanan dan lingkungan yang buruk. Ketiga, faktor yang mempengaruhi pendapatan. Nah, pendapatan mempengaruhi taraf hidup masyarakat. Pendapatan yang bagaimana? Pendapatan yang rendah per kapitanya. Ini bisa mempengaruhi pendidikan, kemudian munculnya tingkat kemiskinan, bahkan angka ketergantungan yang sangat tinggi, terutama usia-usia non-produktif. Nah, untuk berbicara mengenai masalah kuantitas, masalah jumlah penduduk, ini apabila terus-menerus menunjukkan peningkatan dilihat dari faktor natalitas, kelahiran, dan dipengaruhi oleh perpindahan penduduk atau migrasi, ini semakin lama akan memunculkan masalah dalam bentuk ledakan penduduk. Apa sih yang dimaksud dengan ledakan penduduk? Ledakan penduduk adalah keadaan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dalam waktu yang sangat singkat. Akibat yang ditimbulkan apa saja? Yang pertama pasti berhubungan dengan pendapatan. Semakin banyak jumlah penduduk, pendapatan per kapita akan semakin rendah. Kemudian munculnya angka pengangguran, keadaan perekonomian yang tidak bisa maju, areal pertanian makin sempit dipengaruhi oleh kebutuhan akan rumah tinggal dan sampai dengan menimbulkan angka kriminalitas yang meningkat. Bagaimana mengatasi masalah ledakan penduduk? Yang pertama adalah melalui program keluarga berencana. Kemudian memperluas pengetahuan pendidikan tentang kependudukan, ini adalah salah satu yang kita lakukan sekarang. Bagaimana pendidikan bisa membantu untuk menekan angka ledakan penduduk yang nanti akan berpengaruh terhadap kehidupan penduduk di suatu negara. Kemudian ketiga adalah memajukan memperluas sektor industri. Kenapa harus sektor industri? Karena sektor industri adalah sebuah sektor perekonomian yang bisa menampung jumlah tenaga kerja yang banyak, sehingga permasalahan mengenai kesejahteraan, permasalahan mengenai penghasilan itu dapat terbantu. Kemudian pendidikan yang bagaimana yang bisa menyerap pengangguran sebagai akibat dari ledakan penduduk. Pendidikan yang memuat keterampilan dan keahlian. Nah, anak-anak jangan heran kalau di tingkatan SMA pun
ini ada penilaian untuk keterampilan, sama seperti SMK ya. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan usaha transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya. Nah, ini adalah upaya mengatasi ledakan penduduk dari program keluarga berencana 2 anak cukup untuk negara berkembang seperti Indonesia, penggunaan kontrasepsi, kemudian edukasi terhadap pria dan wanita menjelang pernikahan. Kemudian yang kedua adalah memperluas pendidikan. Nah, pendidikan-pendidikan yang membuat keterampilan yang nanti akan menjadi bekal bagi siswa di masa yang akan datang. Selanjutnya, masalah yang ditimbulkan dari kuantitasnya. Kuantitas ini bisa dilihat dari angka urbanisasi. Urbanisasi sendiri maknanya adalah perpindahan penduduk dari desa dan kota. Apa saja sih masalahnya? Yang pertama adalah lapangan pekerjaan. Nah, ini sudah terlihat di beberapa daerah, bahkan di Cisauk pun ada lapangan pekerjaan yang berhubungan dengan rendahnya lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat berinisiatif untuk mencari sebuah bentuk untuk kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan. Nah, ini adalah fenomena pengamen yang sudah terlihat di kawasan Cisauk, dan ini bisa berhubungan dengan kesejahteraan. Kemudian yang kedua, mungkin bisa jadi daerah Cisauk karena begitu banyaknya penduduk yang datang, ini akan memunculkan masalah perumahan. Kapasitas lahan sudah berubah fungsi. Nah, tadi sudah disampaikan di penjelasan sebelumnya, lahan pertanian itu semakin berkurang karena berubah fungsi atau alih fungsi lahan. Untuk apa? Untuk pemenuhan akan rumah tinggal. Dan bahkan bentuk-bentuk rumah tinggalnya itu sudah tidak layak huni. Kemudian yang kedua lokasinya. Lokasi-lokasinya itu sudah tidak diharapkan untuk dapat dibangun sebagai rumah tinggal. Nah, inilah permasalahan yang ditimbulkan akibat urbanisasi. Langkah apa yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah masyarakat kota atau pemerintah kota diharapkan dapat memberikan pelayanan maksimal dan menjadi daerah tertutup, terutama perizinan mengenai kehadiran penduduk dari daerah lain untuk datang ke wilayah perkotaan. Kemudian yang kedua adalah peningkatan untuk membuka lapangan pekerjaan. Nah, ini sudah disampaikan ya. Pekerjaan yang bagaimana sih? Pekerjaan di bidang industri, baik itu di wilayah desa maupun wilayah kota. Kemudian membuka pusat-pusat pendidikan dan kursus-kursus yang nantinya akan memberikan edukasi, kemudian menumbuhkan jiwa kewirausahaan sehingga tingkat penghasilan penduduk dapat membaik. Kemudian yang ketiga adalah sarana penerangan, rekreasi, dan pertanian. Dan ini juga menjadi sumber lapangan pekerjaan tersendiri karena Indonesia pun beberapa wilayah sudah berkembang menjadi kota wisata. Kemudian yang terakhir adalah memberikan kelancaran dalam hal akses hubungan antara desa sehingga bisa terjalin hubungan baik dan tidak perlu untuk pindah. Dan ini bisa memperlancar pembangunan desa. Nah, bagaimana dampaknya bagi daerah tujuan? Nah, ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positif adalah wilayah perkotaan, tenaga kerja yang menjadi banyak, akan tetapi juga memberikan dampak negatif. Wilayah yang menjadi daerah tujuan atau wilayah kota ini, angka penganggurannya bisa sangat tinggi karena tingginya tingkat persaingan. Yang kedua adalah munculnya kemacetan lalu lintas sampai dengan kawasan pemukiman. Upaya penanggulangannya sama, ini melakukan kegiatan atau membuka lapangan pekerjaan sektor industri, kemudian membangun fasilitas-fasilitas kehidupan di desa, terutama sekolah dan rumah sakit, sehingga tidak perlu melaksanakan urbanisasi. Kemudian masyarakat desa pun bergotong royong untuk menggali potensi desa dalam hal pembangunan, sehingga ini akan memberikan lapangan pekerjaan sendiri bagi penduduk wilayahnya, dan ini akan menurunkan angka mobilitas penduduk, terutama urbanisasi. Nah, demikian penjelasan dari Ibu hari ini mengenai materi masalah dinamika kependudukan. Yuk kita lanjutkan untuk kegiatan hari ini di GCR yang akan kita laksanakan hari ini. Assalamualaikum.